Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Kembali lagi ya dengan Pak Ganu, tentunya di materi video pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Tentunya juga di kanal YouTube MTS Surya Buana Malang. Nah, pada kesempatan kali ini Bapak akan memberikan materi mengenai rangkaian variasi gerak spesifik pada senam lantai. Kalau di 2 minggu sebelumnya kita mempelajari mengenai gerak spesifik meroda dan guling lenting. Lalu di minggu selanjutnya kita mempelajari variasi gerak spesifik meroda dan guling lenting atau bentuk variasi latihannya ya. Nah, sekarang kita rangkaian variasi gerak spesifiknya. Tapi sebelum itu, marilah kita membaca ikrar terlebih dahulu. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Nah, tanpa berlama-lama langsung Bapak mulai ya. Nah, jadi di sini ada 3 poin untuk rangkaian variasi gerak spesifik senam lantai ya. Yang pertama yaitu aktivitas rangkaian gerak spesifik meroda dan guling lenting. Yang kedua aktivitas rangkaian guling depan dan guling lenting. Yang ketiga aktivitas rangkaian guling depan, guling lenting dan meroda. Perhatikan baik-baik ya, ini yaitu bukan sekedar variasi gerak spesifik, tapi rangkaian ya. Jadi dijadikan satu antara meroda dan guling lenting, guling depan dan guling lenting, dan seterusnya. Seperti itu. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai rangkaian meroda dan guling lenting terlebih dahulu. Nah, ini. Yang pertama ada posisi awal. Posisi awalnya yaitu berdiri menyamping arah gerakan, kedua kaki dibuka selebar bahu, kedua lengan terentang serong atas di samping telinga. Nah, ini merupakan gerak dasar dari posisi awal dari meroda. Minggu kemarin di pertemuan kemarin kita sudah membahasnya kan, bagaimana sih cara melakukan gerakan meroda dengan baik dan benar, indikatornya apa saja. Pelaksanaannya yaitu tahap pertama lakukan gerakan meroda dengan memutar badan menyamping arah gerakan hingga kedua lengan dan kaki jadi tumpuan. Akhir gerakan berdiri menyamping arah gerakan. Tahap kedua dari posisi berdiri menyamping, putar badan menghadap arah gerakan untuk melakukan gerakan berguling dengan diawali meletakkan kedua tangan pada matras dan memasukkan kepala di antara kedua lengan. Jadi yang pertama, tahap pertama itu kalian melakukan atau menyiapkan gerakan untuk melakukan gerakan meroda ya. Yang tahap pertama ini sudah tahu kan indikatornya apa saja. Lalu waktu gerakan akhir meroda, kalian langsung hadap badan ke matras, berdiri di depan matras. Itu tahap kedua ya. Tahap ketiganya, gulingkan badan ke depan saat bahu menempel matras dan akhiri gerakan jongkok dengan kedua lengan lurus ke depan. Jadi ini rangkaian gerak spesifik meroda dan gerak spesifik guling depan. Sebenarnya hampir sama gerakannya, emang sama, cuma bedanya kita harus membutuhkan 2 matras ya. Karena kita melakukan gerakan 2 gerak spesifik meroda dan guling depan. Sebenarnya indikatornya sama persis dengan apa yang kita pelajari kemarin, cuma ini digabung ya. Ini meroda dan guling depan. Yang kedua nanti ada rangkaian guling depan dan guling lenting. Guling depan seperti tadi, lalu gerakan tahap keduanya yaitu guling lenting. Posisi awalnya berdiri menghadap arah gerakan, kedua kaki dibuka selebar bahu, kedua lengan di samping badan. Sudah tahu ya kalian ya. Pelaksanaannya tahap pertama lakukan gerakan guling depan dengan diawali meletakkan kedua telapak tangan pada matras, masukkan kepala di antara kedua lengan, gulingkan badan ke depan saat bahu menempel matras dan akhir gerakan jongkok dengan kedua lengan lurus ke depan. Tahap kedua dari posisi jongkok, letakkan kedua telapak tangan pada matras, angkat pinggul, masukkan kepala di antara kedua lengan saat bahu menempel matras, lakukan gerakan guling lenting dengan melecutkan kedua kaki ke depan atas, hingga kedua kaki mendarat pada matras dan akhir gerakan berdiri dengan posisi pinggang melenting. Kalian harus bisa bedakan ya, bagaimana cara melakukan gerakan guling depan dan gerakan guling lenting. Ini yang masih faktanya di lapangan masih
melakukan gerakan guling depan dan gerakan guling lenting itu hampir sama gerakannya. Padahal ini beda sekali ya. Bedanya apa, Pak? Kalau guling depan, gulingkan badan ke depan saat bahu menempel matras dan akhir gerakan jongkok dengan kedua lengan lurus ke depan ya. Kalau guling lenting, saat bahu menempel matras, lakukan gerakan guling lenting dengan melecutkan ya, melecutkan kedua kaki ke depan atas hingga kedua kaki mendarat pada matras. Bedanya itu, kalau guling depan hanya sekedar berguling ke depan. Kalau guling lenting itu berguling depan, lalu saat kaki kalian di atas badan kalian, waktu kepala kalian di bawah, itu kaki kalian dilecutkan ya, dilecutkan ke atas dan ke depan seperti itu. Jadi itu ya gerakan guling depan dan gerakan guling lenting. Lalu yang terakhir ada rangkaian guling depan, guling lenting, dan meroda. Tadi ada yang pertama meroda dan guling depan, yang kedua ada guling depan dan guling lenting, yang ketiga yang terakhir guling depan, guling lenting, dan meroda. Tiga-tiganya kita gabung. Karena kalian semua sudah tahu bagaimana cara melakukan meroda, cara melakukan guling lenting, dan cara melakukan guling depan. Jadi di sini di rangkaian ketiga gerakan ini kalian tinggal gabung aja. Tapi tetap ya membutuhkan matras tambahan. Kalau tadi kan matras 2 matras, sekarang 3 matras karena ada 3 gerakan. Kalau tidak ada matras ya dicoba di lantai, tapi pelan-pelan karena tidak lunak lantai itu, keras ya. Tahapan pembelajaran sendiri adalah awali gerak guling depan dengan baik. Setelah gerak guling depan berakhir, lanjutkan dengan gerakan guling lenting sehingga akhir gerakannya berdiri menghadap arah gerakan. Lanjutkan setelah guling lenting dengan gerakan meroda. Jadi yang pertama kalian melakukan gerakan gerak guling depan. Nah, setelah gerakan guling depan berakhir, kalian bersiap untuk melakukan gerakan guling lenting. Beda ya. Setelah gerakan guling lenting berakhir, kalian yang terakhir melakukan gerakan meroda ya. Jadi itu. Jadi hampir sama dengan materi-materi yang Bapak sampaikan minggu kemarin. Cuma bedanya kita minggu kemarin fokus untuk mempelajari mengenai indikator gerakan yang benar dan gerakan yang salah. Nah, ini yang terakhir di pertemuan senam lantai yang terakhir, kita bagaimana caranya mengetahui sebuah rangkaian atau sebuah gabungan. Bagaimana sih Pak kalau misal gerakan-gerakan pada senam lantai ini digabung atau dirangkai? Ya seperti ini ya. Ada tadi guling depan dan guling lenting, meroda dan guling depan. Yang terakhir guling depan, guling lenting, dan meroda. Indikatornya sama, cuma bedanya seperti estafet, seperti lari estafet. Jadi terusan ya. Seperti itu. Nah, ini yang terakhir, ada tugas. Tugasnya ada 4 tugas, ada 4 soal IC. Ini dikerjakan di buku catatan khusus mata pelajaran Penjas Orkes. Ya, jangan dicampur dengan mapel lain. Tulis soalnya terlebih dahulu, lalu bawahnya jawaban kalian. Ya, setelah itu difoto dan dikirimkan ke Google Classroom. Sama ini, jangan dikerjakan di Word, PDF maupun di Note HP. Ya, Bapak nggak mau. Harus dikerjakan di buku catatan. Di buku catatan, ya, ditulis tangan. Bapak nggak menerima kalau misal diketik, ya, atau ditulis di catatan HP. Ya, yang pertama ada menurut kalian. Apa yang dimaksud dengan gerakan meroda? Ini menurut bahasa kalian sendiri ya. Kalian kan kemarin sudah mempelajari bagaimana cara melakukan gerakan meroda, apa pengertiannya, dan lain-lain. Yang kedua, soal kedua, menurut kalian apa yang dimaksud dengan gerakan guling lenting? Ya, sama dengan nomor 1 meroda, nomor 2 guling lenting. Yang ketiga, coba jelaskan tahap pelaksanaannya saat melakukan gerak spesifik meroda. Kalian juga sudah mempelajari kemarin bagaimana tahap pembelajarannya, mulai posisi awal, mulai posisi pelaksanaan itu bagaimana. Nah, di sini coba jelaskan tahap pelaksanaannya bagaimana.
Yang terakhir nomor 4, coba jelaskan tahap pelaksanaan saat melakukan gerak spesifik guling lenting. Sama ya, nomor 3 meroda, nomor 4 guling lenting. Ya, jadi itu tugas dari Bapak. Cukup mudah, cukup simple juga. Kalian mungkin bisa mengerjakannya tepat waktu dan dikumpulkan tepat waktu ya. Nah, jadi itu pemaparan materi yang bisa Bapak sampaikan. Untuk yang pertemuan pertama kita sudah mempelajari gerak spesifik meroda dan guling lenting. Yang kedua, variasi gerak spesifik meroda dan guling lenting. Lalu yang terakhir ini pertemuan di senam lantai, yaitu rangkaian variasi gerak spesifik pada senam lantai. Ada guling lenting, guling depan, dan meroda ya. Jadi itu ya tugasnya, jangan lupa dikerjakan dan dikumpulkan tepat waktu. Dikerjakan di catatan buku tulis tangan, difoto dan dikumpulkan di Google Classroom ya. Jangan telat, lebih rajin lagi, lebih disiplin lagi. Jadi itu materi yang dapat Bapak sampaikan, kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Terima kasih sudah menonton video dari Bapak. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk Bapak dan bermanfaat untuk kalian semua. Bapak akhiri, kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya di materi yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.